Sukabumi dikenal sebagai tempat di mana banyak dukun mengklaim bisa melakukan sihir. Praktik ini sering banget menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ustaz Salman membeberkan perbedaan antara ruqyah syar'i dan syirkiyah. Ruqyah syar'i itu sesuai dengan ajaran Islam, jadi kita harus hati-hati. Ada juga yang namanya sistem Ponzi, di mana dukun nipu orang dengan janji menggandakan uang. Ini mirip sama investasi, tapi seringkali berujung penipuan. Banyak orang yang sakit padahal sebenarnya punya masalah medis, tetapi terpengaruh dukun yang bilang mereka kena sihir. Ini bisa bikin orang salah paham dan penanganan jadi keliru. Makanya, penting banget untuk membedakan antara ruqyah syar'i dan ruqyah syirik, supaya kita tidak terjebak dalam praktik yang menyesatkan. Ruqyah yang benar itu harus sesuai syariat dan gak melibatkan unsur syirik. Ini penting supaya niat dan tujuan penyembuhan tetap murni. Contoh trik sederhana untuk menggandakan uang menunjukkan banyak penipuan di dunia sihir. Penipu sering pakai alat dan teknik khusus untuk bikin ilusi. Dukun yang nyamar sebagai ustaz seringkali menipu orang yang cari pengobatan. Mereka pakai kostum religius buat memperdaya orang. Orang tua kadang terjebak dalam penipuan ini, meskipun anak mereka udah kasih peringatan. Banyak yang terpaksa minjam uang demi pengobatan palsu. Beberapa channel di internet memanfaatkan kepercayaan orang untuk dapat uang dengan cara yang gak jujur. Ini termasuk konten yang mengaku sebagai hiburan. Banyak orang Indonesia terpengaruh praktik-praktik ini, padahal sebenarnya mereka cuma melakukan trik dan gak punya kekuatan spiritual yang nyata. Contoh barang-barang mistis yang dijual murah, kayak jenglot, menunjukkan bahwa banyak yang dianggap sakral sebenarnya cuma barang biasa yang dipromosikan keliru. Dukun sering pakai benda-benda sehari-hari, kayak koran, buat melakukan praktik yang dianggap magis. Ini bisa menipu banyak orang yang gak paham. Salah satu teknik dukun adalah teknik switch yang bisa merugikan pasien. Pasien seringkali gak sadar ada penipuan di balik layar. Bayaran yang dilakukan untuk praktik dukun biasanya gak ada bukti transfer, jadi korban susah buat melapor. Ini kenapa banyak korban gak dapat keadilan. Makanya, bimbingan spiritual itu penting buat menentukan jalan hidup kita agar nggak tersesat. Bimbingan ini membantu kita fokus pada tujuan yang benar. Ada tantangan tersendiri saat mau ninggalin dunia hiburan dan milih hidup yang lebih bermakna. Banyak yang ngerasa tertekan saat berusaha menjauh dari kesenangan sementara. Pendidikan dan pengetahuan sebelum terjun ke dunia hiburan itu penting banget. Mengerti konsekuensi dan tantangan yang ada bisa bantu kita buat ambil keputusan bijak. Banyak selebriti pakai obat-obatan buat menghadapi tekanan dari industri hiburan yang keras. Mereka merasa terpaksa untuk selalu tampil bahagia meskipun kenyataannya enggak. Kekuatan hati sangat penting buat siapa saja yang mau terjun ke dunia hiburan. Sebelum mulai, pasti mental dan emosi kita cukup kuat buat hadapi tantangan. Lingkungan hiburan itu enggak cuma tentang kesenangan, tapi juga banyak tantangan dan bahaya yang enggak terlihat. Banyak artis yang gak siap hadapi realita di balik layar. Lagu Bang Ray yang menyentuh hati punya makna mendalam saat ditujukan kepada Allah. Ini nunjukin pentingnya hubungan spiritual dalam hidup kita. Kesabaran dan kekuatan iman itu penting banget untuk hadapi tantangan dan kritik dari orang lain. Setiap orang perlu berjuang buat mencapai tujuan mereka. Menjadi entertainer itu harus dimulai dengan mencari pengetahuan dan memahami tujuan dari setiap tindakan. Ini penting supaya motivasi kita tetap positif dan jelas.